Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. HUT Demokrat penuh narasi terzolimi, basi. Ditulis oleh Alifur Rahman. Saya sering bingung dengan pola pikir kader-kader Demokrat, karena nampaknya mereka punya aturan hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Ambil contoh Syarif Hasan. Dia bilang bahwa haul Partai Demokrat yang dihadiri oleh para peserta KLB itu merupakan bagian dari arogansi kekuasaan Muldoko, yang karena dia sekarang menjabat sebagai kepala KSP, bagian dari pemerintah, lalu menunjukkan kekuasaannya. Padahal acara haul Demokrat itu diinisiasi oleh para kader dan pendiri Partai Demokrat. Muldoko juga tidak hadir dalam acara tersebut. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang membubarkan acara haul tersebut yang menunjukkan arogansi kekuasaan sebenarnya adalah Bupati Banten, karena dialah yang membawa polisi untuk membubarkan acara haul. Dan Bupati Banten Iti Jayabaya adalah pengurus Demokrat. Jadi sebenarnya arogansi kekuasaan yang sedang dipertontonkan itu muncul dari Partai Demokrat sendiri yang sampai dibawa-bawa polisi. Tapi dalam hal ini yang disalah-salahkan tetap saja pemerintah. Selain itu, Demokrat mempermasalahkan PDIP yang tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada partainya, mengeluh dan menyayangkan. Padahal yang tidak mengucapkan selamat itu gak hanya PDIP, tapi juga PPP. Tapi kenapa yang dipermasalahkan hanya PDIP? Apakah Demokrat sedang pansos atau panjat sosial memanfaatkan situasi untuk menyerang PDIP dan memposisikan diri sebagai partai yang dizalimi? Karena menurut sejarah itu pernah dilakukan sebagai strategi Demokrat dalam rangka memenangkan SBY dan memang terbukti efektif. Kebetulan sekarang Partai Demokrat sedang turun-turunnya dan perlu narasi terzalimi untuk menaikkan suaranya. Menjadi masuk akal kenapa mereka hanya mempermasalahkan PDIP tapi tidak PPP. Karena PPP bukan partai besar, kalaupun dibaperin tidak akan ada efek dan isunya tidak menarik di media. Sampai di sini ada dua kasus berbeda dengan respon yang sama lebaynya. Pertama, soal PDIP tidak mengucapkan selamat ulang tahun dan dipermasalahkan. Lalu kedua, soal pendiri partai dan kader Demokrat yang mengadakan haul tapi dipermasalahkan dan dibubarkan. Hahaha. Jadi serba salah dengan Demokrat. Selain itu sebenarnya tidak masuk akal mempermasalahkan ucapan selamat ulang tahun, karena sejatinya perayaan ulang tahun itu sifatnya pribadi dan internal. Sama seperti Hari Kemerdekaan Indonesia misalnya, yang penting hari tersebut dirayakan oleh seluruh warga. Bahwa negara lain mau ikut menyampaikan ucapan selamat, itu kita hargai. Tapi kalaupun tidak semua negara mengucapkan, ya gak apa-apa. Memang biasanya seperti itu, tidak perlu dipermasalahkan dan dibawa baper. PDIP juga pernah merayakan hari ulang tahun. Beberapa ketua partai datang, beberapa yang lain tidak datang. Tapi PDIP tidak pernah mempermasalahkan. Yang datang ya diajak potong tumpeng, yang gak datang ya biarin aja. Tidak ada sindiran atau baper-baperan memposisikan diri, tidak dihargai dan sebagainya. Selain itu, cerita ini menjadi semakin lucu karena setelah ada wartawan menanyakan pada Hasto terkait ribut-ribut ini, lalu Hasto menjawab dan memberikan ucapan selamat, meminta maaf karena lupa dan terlalu sibuk untuk urusan internal, pun masih dianggap tidak cukup. Karena ucapan selamat saja, tidak ada videonya seperti partai-partai lain. Hahaha. Mungkin itu ibarat teman yang sudah ngucapin selamat tapi gak ada kadonya. Saya setuju dengan penyelesaian kasus ini, sebaiknya dibuat aturan khusus. Kalau perlu dibuat undang-undangnya terkait ucapan selamat ulang tahun. Tapi dari sini saya semakin yakin ini memang ada masalah pada internal Demokrat. Entah miskomunikasi atau sengaja membuat skenario memposisikan diri dizalimi. Karena logikanya jika semua ketua partai dan Presiden Jokowi mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun, itu artinya ada panitia yang bertugas berkomunikasi dan meminta kesediaan para ketua partai untuk membuat video. Pasti, karena gak mungkin membuat video dari semua ketua partai dan presiden untuk Demokrat dilakukan secara spontan tanpa janjian. Mustahil. Lalu kalau sudah begini, pertanyaannya, apakah Demokrat sudah berkomunikasi dengan Hasto atau PDIP? Ataukah sekali lagi ini disengaja, PDIP tidak dihubungi dan tidak diminta, lalu dibuatlah narasi terzolimi dan menyerang PDIP lagi? Karena kalau misalkan ini kesalahan internal atau panitia penyelenggara hari ulang tahun Demokrat, pasti isu ini selesai di internal, tidak sampai keluar seperti sekarang dan menjadi bahasan banyak orang. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV.
Miris, laporan kekayaan pejabat negara kian melimpah saat pandemi. 42% malah belum lapor. Ditulis oleh Jamie Mambulyandari. Fakta banyak warga dan pelaku usaha terganggu, terpukul, bahkan hancur perekonomiannya gara-gara pandemi COVID-19 memang nyata senyata-nyatanya. Di masa seperti sekarang ini, jangankan memikirkan laba, bisa bertahan tidak minus dan tidak gulung tikar saja sudah masuk kategori sangat beruntung. Namun, tidak semua pihak mengalami ketragisan yang sama. Di saat pandemi yang membuat turun bahkan menghancurkan banyak sektor ini, justru ada pihak-pihak lain yang makin bertambah kekayaannya. Salah satunya adalah kekayaan para pejabat di Indonesia. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN mencatat 70% penyelenggara di Indonesia justru memiliki harta yang kian melimpah selama pandemi COVID-19. Rata-rata bertambah 1 miliar rupiah, kebanyakan di kategori kementerian sebesar 58%, DPR MPR 45%, gubernur wakil 30%, DPRD provinsi 23%, 18% bupati wali kota, dan terkecil DPRD kota kabupaten 11%. Enak betul ya jadi pejabat negara di Indonesia saat pandemi di mana sebagian besar masyarakat sibuk jatuh bangun bertahan hidup. Harta para penyelenggara negara ini justru kian bertambah. Tidak heran akhirnya jika banyak yang mengincar kursi pejabat dengan segala cara termasuk menghalalkan cara-cara licik dan keji demi memenangkan jabatan. Yang harus digarisbawahi adalah saya tidak anti dengan kursi pejabat negara. Dengan catatan raihlah itu semua dengan adu ide, gagasan dan prestasi untuk membangun negara. Bukan dengan kelicikan demi menggemukkan pundi-pundi pribadi dan golongannya sendiri. Seperti itu jugalah kita harus menggarisbawahi jika LKHPN besar itu bukan dosa. Ada kenaikan kekayaan juga belum tentu korup. Mungkin saja nilai aset kayanya naik. Bisa juga saham di perusahaannya juga sedang naik. Mungkin juga ada proses jual beli yang mendatangkan keuntungan secara signifikan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga kita tidak boleh main hajar saja menyimpulkan jika hartanya naik berarti dia korupsi, ngembat duit rakyat. Kita tidak bisa pukul rata seperti itu, sebab sekalipun harta kekayaan tercatat turun, jika sedari awal si pejabat tidak jujur saat melaporkan, juga sama saja bohong. Harta tidak dilaporkan secara lengkap keseluruhan supaya dicatat turun di laporan. Ini kategorinya dosa mengelabui. Jadinya ada potensi terindikasi korupsi karena tidak mau melaporkan semuanya apa adanya. Ada yang ditutupi bahkan disembunyikan, pertanda ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi kesimpulan soal harta kekayaan pejabat yang harus kita cermati adalah tentang keberanian dan kejujuran mereka mau melaporkan semua harta kekayaannya atau tidak. Perkara jumlah kekayaan mereka akhirnya naik atau turun, biarlah